Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmaira. Saya dari sesi 3 Strategi Media dan Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil riset saya mengenai analisis isi dari KD, penentuan strategi belajar, dan penentuan sintaks dan pembuatan sintaks pembelajaran untuk mata pelajaran gambar konstruksi bangunan di SMKN 1 Karsa. Topik yang akan saya bahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua analisis KD, yang ketiga model pembelajaran project-based learning, dan yang keempat sintaks pembelajaran. Yang pertama latar belakang. Dalam pendidikan vokasional pada saat ini, guru dituntut untuk membuat kompetensi dasar dan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan juga relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Strategi pembelajaran dibutuhkan untuk mengatasi adanya kesulitan belajar siswa. Maka, guru dapat melakukan variasi penggunaan metode atau pendekatan mengajar sesuai dengan topik yang diajarkan, dan yang dapat membangkitkan kemampuan analisis dan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang kedua, analisis kompetensi dasar. KD yang saya pilih pada mata pelajaran gambar konstruksi bangunan adalah menggambar konstruksi saluran irigasi dengan membuat gambar konstruksi saluran irigasi sesuai dengan spesifikasi teknis. Analisis yang saya gunakan ada dua. Yang pertama ada berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Analisis yang kedua yaitu analisis KD esensial pada silabus yang dilakukan secara mandiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sikap spiritual atau sikap yang berhubungan dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Lalu sikap sosial atau sikap yang menentukan cara individu untuk menghadapi individu lainnya dalam masyarakat terhadap objek-objek sosial yang ada. Yang ketiga ada pengetahuan. Pengetahuan adalah ilmu yang telah diuji kebenarannya dan keterampilan atau kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Untuk KD menggambar konstruksi saluran irigasi sesuai dengan spesifikasi teknis, terdapat kata kerja membuat, memiliki arti bahwa siswa dihadapkan dapat membuat gambar konstruksi saluran irigasi sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta didik mampu membuat atau menguasai pembuatan sesuatu. Lalu, analisis KD esensial pada silabus yang dilakukan secara mandiri dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada urgensi atau penting atau mendesak, kontinuitas atau berkelanjutan, relevansi atau berhubungan satu sama lain, dan keterpakaian atau hasil pembelajaran terpakai. Untuk KD membuat gambar konstruksi saluran irigasi sesuai spesifikasi teknis, didapat bahwa KD tersebut menurut saya urgent untuk dipelajari karena konstruksi saluran irigasi termasuk ke dalam materi yang dibutuhkan. Lalu KD ini bersifat kontinuitas karena harus dipelajari sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Juga KD ini relevan dengan KD lain, yaitu tentang menggambar, baik itu menggambar saluran irigasi maupun menggambar bagian bangunan lainnya dalam mata pelajaran tersebut. Dan untuk keterpakaian, saya ragu KD ini harus dicapai agar dapat berguna di kehidupan sehari-hari. Tetapi, mungkin bila siswa berniat untuk melanjutkan kerja di bidang konstruksi, maka kompetensi ini dapat dipakai. Lalu, model pembelajaran project-based learning. Project-based learning merupakan model pembelajaran yang menekankan pada peningkatan kemampuan skill analitis dan kritis pemikiran siswa. Menurut saya, model pembelajaran project-based learning dibutuhkan dalam pendidikan vokasional. Karena salah satu dari kelebihan project-based learning adalah membantu siswa dalam memecahkan masalah situasi otentik dengan cara berkolaborasi dan dengan teman sebaya, dan pemecahan masalah sangat penting dalam proses pengerjaan proyek. Untuk menyelesaikan proyek, siswa perlu mengatasi semua kesulitan dan kemampuan pemecahan masalah mereka
adalah berangsur-angsur menjadi lebih baik dan bermakna. Kelebihan project-based learning adalah untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah situasi otentik dengan cara berkolaborasi. Dan dalam mata pelajaran gambar konstruksi bangunan, khususnya kompetensi dasar menggambar saluran irigasi, merupakan proyek yang harus dikerjakan siswa baik individu maupun kelompok. Maka dari itu, project-based learning merupakan model pembelajaran yang paling cocok menurut saya. Lalu yang keempat adalah sintaks pembelajaran project-based learning. Kiat sintaks yang saya gunakan dibagi menjadi 2 pertemuan. Pada kegiatan pendahuluan, pada pertemuan pertama, dibuka dengan membuka pembelajaran dengan salam, berdoa, dan meriksa daftar hadir. Lalu menjelaskan secara singkat materi menggambar konstruksi saluran irigasi dengan dikaitkan dengan materi yang dipelajari sebelumnya. Lalu menunjukkan contoh gambar konstruksi saluran irigasi, lalu menjelaskan tahapan-tahapan dalam menggambar konstruksi saluran irigasi dengan secara manual. Lalu pada pertemuan 2, dibuka dengan membuka pelajaran dengan salam, berdoa, dan memeriksa daftar hadir, lalu menjelaskan kembali secara singkat materi menggambar konstruksi saluran irigasi, lalu menjelaskan tahapan-tahapan dalam menggambar konstruksi saluran irigasi dengan menggunakan aplikasi AutoCAD, lalu pengumpulan dan pembahasan tugas menggambar saluran irigasi yang diberikan minggu lalu dengan mengambil contoh salah satu gambar siswa. Lalu untuk kegiatan inti, pada pertemuan pertama, untuk sintaks pertanyaan mendasar, guru memberi siswa kesempatan bertanya terkait materi menggambar konstruksi saluran irigasi. Lalu untuk sintaks menyusun perencanaan produk, guru membimbing siswa untuk merencanakan gambar konstruksi saluran irigasi di AutoCAD secara manual. Lalu untuk sintaks menyusun jadwal, siswa diberikan tugas menggambar saluran irigasi sederhana selama seminggu secara manual. Lalu pada pertemuan 2, untuk sintaks memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, siswa diberikan waktu 40 menit untuk menggambar saluran irigasi pada aplikasi AutoCAD di lab komputer. Lalu menguji hasil, siswa memperbaiki hasil proyek yang sudah dibuat setelah mendapat komentar dan arahan dan bimbingan dari guru. Lalu untuk evaluasi, siswa memberikan pengalaman belajarnya melalui form yang dibagikan oleh guru. Lalu untuk kegiatan penutup, untuk pertemuan 1 dan 2 sama, yaitu tanya jawab antar guru dan siswa guna melekatkan materi pada siswa. Yang lalu doa penutup. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.